Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ingin mempresentasikan tentang image processing pada tumpahan minyak air laut. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Saman. Yutwan kan? Nama saya Katsa Kalimatu Sadia. Nama saya Yanti Ekasari. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini kita akan berbicara tentang image processing pada tumpahan minyak air laut. Di sini ada beberapa cakupan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian image processing, terus pengertian citra satelit, terus metode apakah yang dapat digunakan dalam image processing, pengertian transfer learning, pengertian synthetic aperture radar atau SAR, kasus tumpahan minyak laut Mediterania, proses pengolahan gambar dari citra satelit, hasil dan kesimpulannya. Nah, sebelum itu, pembahasan kali ini diambil dari sebuah jurnal ya berbahasa Inggris, yakni jurnal yang ini ya. Ini adalah jurnal yang berjudul Transfer Learning and Single Polarizer Image Preprocessing for Oil Spill Detection. Nah, ini diterbitkan oleh ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Gatsa Kalimatus Sadia. Silahkan. Image processing. Image processing merupakan sebuah proses mengubah dan menganalisis data berupa gambar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar atau mengekstrak informasi penting darinya. Dalam konteks topik tumpahan minyak, image processing adalah rangkaian teknik dan langkah-langkah untuk memproses dan menganalisis gambar tumpahan minyak untuk mendapatkan hasil klasifikasi yang diinginkan. Citra satelit. Citra satelit adalah gambar atau data visual permukaan bumi yang diambil oleh sensor pada satelit yang mengorbit di luar angkasa. Dalam konteks topik tumpahan minyak, citra satelit merupakan hasil tangkapan data visual oleh sebuah satelit. Di sini bernama Sentinel-01 yang difokuskan pada arena tumpahan minyak. Metode image processing. Pada dasarnya terdapat banyak sekali metode image processing seperti konversi warna, filtering, image enhancement, transformasi, deteksi, tepi, morfologi, object detection, dan feature extraction. Adapun dalam topik kali ini, kita akan menggabungkan teknik machine learning, transfer learning, single polarized synthetic, aperture radar image, dan sebuah teknik image processing yang umum yakni transformasi warna. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan ya. Tapi sebelum itu, di sini hasil tangkapan data visual oleh sebuah satelit yang bernama Sentinel-01 yang difokuskan pada area tumpahan minyak. Di sini ada datasetnya ya. Saya menemukan datasetnya itu lumayan gede ya. Nah, di sini 6,2 MB, terus ada yang 40,7 GB dan ini adalah data yang kompres, artinya data yang dikecilkan ya. Untuk linknya sendiri dapat Bapak cek di link dataset.txt di drive kelas ya, pengumpulan kelompok. Dapat dilihat di sini ada uh, sebuah link ya. Di sini pernah saya coba untuk yang salah satu datanya saya download, terus saya ekstrak, dan ternyata datanya tuh sangat besar ya. Contohnya ada data yang 6,2 MB ini yang dikompres ini. Setelah saya download, ternyata size-nya itu sangat besar, 40 giga ya. Ini bisa saja Bapak download atau Bapak berani buka gitu. Terus diekstrak kalau misalnya penyimpanannya cukup, bisa dilihat sendiri datasetnya karena saya nggak berani, saya cukup berani yang 6,2 ini aja dan hasilnya tuh sama 40 giga ya. Mungkin ini gambarnya 8K gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transfer learning.
adalah teknik dalam pembelajaran mesin, machine learning, khususnya dalam deep learning yang memanfaatkan pengetahuan dari model yang telah dilatih sebelumnya pada suatu tugas untuk digunakan kembali pada tugas lain yang serupa. Nah, dengan kata lain, alih-alih melatih model dari awal, transfer learning memungkinkan sistem untuk belajar lebih cepat dan efisien karena sebagian besar fitur dasarnya, seperti pola visual umum, itu sudah dipahami oleh mode sebelumnya. Jadi kita melatih dulu pola visualnya dari mode sebelumnya, nanti kita implementasikan di model yang baru. Nah, begitu. Ini dipakai lagi, dilatih lagi pada model baru. Lanjut, synthetic aperture radar adalah sistem pencitraan berbasis gelombang mikro yang digunakan oleh satelit atau pesawat untuk merekam permukaan bumi. Berbeda dengan sensor optik biasa yang mengandalkan cahaya matahari, SAR menggunakan gelombang radar aktif sehingga dapat beroperasi kapanpun termasuk saat malam hari atau kondisi cuaca buruk. Gelombang radar yang dipancarkan akan dipantulkan oleh permukaan bumi dan pantulan inilah yang kemudian direkam oleh teknologi tadi menjadi citra ya. Jadi kebanyakan satelit yang konvensional itu hanya bisa beroperasi di siang hari dan tidak bisa mengambil citra yang gelap-gelap ya, karena dia mengandalkan oleh tadi sinar matahari. Sedangkan si satelit Gentina Zero One ini tadi, dia bisa mengambil gambar walaupun pada malam hari ya, karena dia menggunakan gelombang mikro ya. Lanjut. Nah, di sini adalah kasus, yakni tumpahan minyak Mediterania. Merupakan bencana ekologis yang terjadi pada Februari 2021 di sepanjang pesisir Mediterania Israel dan Lebanon. Mulai tanggal 16 Februari 2021, puluhan hingga ratusan ton tar terbawa ombak dan terdampar di sepanjang pantai sepanjang 160 km dari Rosh Hanikra hingga Ashkelon setelah badai hebat dan gelombang laut yang tidak biasa tingginya. Pantai-pantai di Lebanon sebagian besar juga terdampak cukup parah akibat timbunan tar tersebut. Menurut Greenpeace, citra satelit milik Sentinel milik Eropa menunjukkan adanya 12 tumpahan minyak di berbagai jarak dari garis pantai antara tanggal 11 dan 13 Februari 2021. Nah, di sini dapat kita lihat tumpahan minyak Mediterania-nya. Nah, di sini hijau, ini semuanya tumpahan minyak ya. Dia terbawa oleh arus air terbawa oleh angin, dia menuju ke Siprus. Nah, disinilah terus terbawa juga sampai pantai Yunani ini. Nah, di sebelah kanan ini adalah tumpahan minyak secara langsung dari Syrian Oil Tank ya. Syrian itu kalau nggak salah dekat dengan Lebanon ini. Nah, di sini dapat dilihat lautnya begitu hitam ya. Nah, terus kita kembali lagi ke proses pengolahan gambar. Di sini dijelaskan digambarkan secara umum saja. Yang pertama itu kita prosesnya adalah data acquisition, mencari data, mengambil data di sini ya. Terus di sebelah kiri ini atau di atas sini ya. Nah, terus kita pre-processing, terus data preparation di tengah sini, terus modeling yang terakhir ya, yakni menggunakan machine learning nih kayaknya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanti Eka Sari. Silahkan. Proses pengolahan gambar. 1. Data acquisition. Di sini data diambil dari satelit Sentinel-1 milik Eropa karena hanya mereka yang memberikan citra sah dalam mode single polaris. Adapun citra diambil menggunakan ASF Search API atau Alaska Satellite Facility yang berfungsi untuk mencari dan mengunduh data Sentinel-1 berdasarkan waktu dan lokasi tumpahan minyak yang relevan. Untuk menambah keakuratan, MPSR atau Marine Pollution Surveillance Report digunakan sebagai referensi kejadian tumpahan minyak yang telah dilaporkan. Kemudian proses pengolahan gambar. 2. Pre-processing
Sebelum citra digunakan untuk pelatihan model, data harus dibersihkan dan disesuaikan menggunakan ARTC atau Radiometric Terrain Correction, mengoreksi citra agar pantulan radar mencerminkan kondisi medan sebenarnya. B. Geocoding mengubah sistem koordinat citra radar menjadi peta geografis yang dapat dipetakan, misalnya ke latitude atau longitude. C. Speckle filtering mengurangi noise khas citra SAR atau bintik-bintik acak yang bisa mengganggu proses segmentasi. Proses pengolahan gambar. 3. Data preparation. Sebelum memasukkan ke model pelatihan, data harus dipersiapkan dengan area of interest from satellite image. Memotong bagian citra yang relevan saja, misalnya area yang benar-benar mencakup wilayah laut tempat kejadian tumpahan minyak. B. Convert VV to RGB data SAR sehingga polarized VV atau VV polarization biasanya dalam format Grayscale untuk dapat digunakan dalam model yang dilatih pada data RGB atau misalnya ImageNet. Citra dikonversi ke dalam RGB tiruan, seperti menyalin level VV ke 3 channel RGB. Proses pengolahan gambar. 4. Modeling. Setelah data siap, tahap ini melibatkan pelatihan model segmentasi seperti UNeXT, DeepClub, dan sebagainya untuk mengenali pola visual dari tumpahan minyak dalam citra. Disinilah transfer learning diterapkan. Model CNN pralatih digunakan dan disesuaikan atau print dengan data yang telah disiapkan. Citra SAR diubah ke format RGB sebagai masukan untuk model. 2 pendekatan diuji, konversi pendekatan lama dan pendekatan baru, atau yang lebih canggih, untuk melihat mana yang menghasilkan performa lebih baik. Oke, cukup ya. Ini sisanya saya akan jelaskan setelah kita melakukan proses yang panjang, ya, walaupun prosesnya ini hanya digariskan secara umum saja, inilah hasilnya. Di atas ini dapat kita lihat, sebelah kiri ini adalah laut, ya. Yang putih ini mungkin adalah patahannya saja, sedangkan sebelah kanan ini adalah laut sebenarnya ya. Nah, dapat dilihat di sini ada bintik hitam kecil, ini adalah tumpahan minyaknya ya, sedangkan atas bawahnya ini adalah air laut ya. Nah, yang B dapat kita lihat di sini, ini semuanya ungu adalah air laut, sedangkan yang kuning-kuning ini adalah tumpahan minyaknya. Nah, ini adalah pendekatan lama ya. Sedangkan pendekatan baru kita dapat melihat di sini gambar oleh lautnya ini menjadi lebih kuning ya, karena diubah menjadi citra RGB tadi. Nah, dan untuk hasil dari pendekatan lama dan pendekatan baru ini kurang lebih sama ya, hanya saja dia mungkin lebih sedikit zoom ya. Nah, adapun untuk hasil lainnya dapat kita lihat pada jurnal yang serupa, karena dia menggunakan teknologi yang sama ya. Di sini ya, nah ini adalah hasil-hasil dari processing gambar dari citra ke citra RGB, nanti jadinya seperti ini ya. Ini adalah hasil yang lain, bisa jadi warna merah gini juga, ataupun bisa jadi seperti ini ya. Ada juga di sini hasil-hasil yang lain ya. Nah, di sini original image-nya begini, ground truth-nya gini, base model dan worst model ya. Kurang lebih sama. Tetapi untuk jurnal yang kami ambil cuma di sini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke.
Dan oleh karena itu kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi machine learning dan pengolahan citra bisa sangat membantu dalam mendeteksi tumpahan minyak di laut hanya dari gambar satelit. Dengan mencoba berbagai jenis model dan cara mengolah gambar radar menjadi gambar berwarna, ditemukan bahwa kombinasi modeling net dengan efficient net before adalah yang paling akurat dan stabil. Pendekatan baru dalam mengubah gambar radar ke warna juga terbukti meningkatkan ketelitian model dalam mengenali tumpahan minyak. Ini membuktikan bahwa pemrosesan gambar yang tepat dan pemilihan model yang baik sangat penting untuk mendukung perlindungan lingkungan laut. Ya. Untuk model ini tadi model CNN ya. Oke, cukup di sini saja untuk kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.